Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali bertemu dengan saya. Saya tertarik nih untuk membahas berita dari Tribun News ya, yang memberitakan bahwa ada seorang ART yang bernama Ibu Pariem di Probolinggo. Dia loncat dari lantai 2, kemudian terlihat juga mengais-ngais makanan dari tempat sampah. Dan setelah ditelusuri, ternyata kata beliau ya, Ibu Pariem ini tidak diberi makan sehingga dia kelaparan. Nah, ini dia ya yang perlu kita bahas nih. Ini sangat menarik. Fenomena-fenomena seperti ini banyak terjadi ya. Bahkan tidak hanya di Probolinggo, saya banyak sekali membaca, mendengar banyak ART-ART yang mengeluhkan hal yang serupa. Ya, bahkan berdasarkan pengakuan Ibu Pariem ini di berita news, ya, di berita maksud saya adalah di berita Tribun News ini adalah sudah bertahun-tahun katanya tidak dibayarkan gajinya. Nah, sampai masalah ini juga mencuat ke tokoh-tokoh masyarakat, sampai di tingkat kepolisian juga bahkan dipanggil ya majikannya, tapi pengakuan majikannya berbeda. Katanya Pariem bukan tidak digaji, tapi gajinya minta disimpan di majikannya, ya kan? Kemudian anak Pariem sendiri, Bu Pariem sendiri memang disekolahkan oleh majikannya. Tapi yang aneh juga sebenarnya Ibu Pariem minta gajinya juga kecil, katanya cuma Rp300.000 per bulan, tapi dengan syarat anaknya disekolahkan. Oke, ada dua kondisi yang sangat berbeda. Tentu saya tidak akan membahas tentang perbedaannya, tapi mari kita lihat satu persatu aja deh. Oke, dan kita fokuskan pada satu dari kondisi ini adalah tentang katanya Ibu Pariem mengais-ngais makanan di tempat sampah. Ada beberapa kemungkinan. Memang Ibu Pariem tidak diberi makan sehingga kelaparan. Atau mungkin majikannya tidak ada, atau lain-lainnya. Tapi berdasarkan pengakuan di berita itu tadi, Ibu Pariem ini juga kerap dipukuli. Artinya kerap itu berarti berkali-kali ya. Kemudian Ibu Pariem juga kerap mencari makanan di tempat sampah. Kerap itu artinya berkali-kali juga. Saya jadi aneh ya, saya jadi pusing nih. Tapi yang jelas, mari kita fokuskan satu deh. Terlepas dari majikan yang mengaku sudah memberikan gajinya meskipun disimpan, terlepas dia memberikan makanan agar ART ini tidak kelaparan, tapi yang jelas mungkin begini, kalaupun pengakuan majikan itu berbohong atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Pariem, saya berpikir tentang kasus-kasus yang lain juga yang mirip, bahkan serupa, juga lebih parah. Ada ART yang disiram air panas, ada ART yang disiram air keras, yang tidak digaji bertahun-tahun. Pertanyaannya adalah, mengapa ada majikan-majikan seperti itu yang melakukan tega terhadap ART? Bagi saya sangat untung sekarang istilahnya jadi ART, bukan disebut pembantu. Ya membantu sih memang, ya. Saya dulu bekerja di salah sebuah perusahaan, saya juga pembantu sebenarnya, membantu manajemen. Tapi kesan pembantu untuk orang yang membantu secara personal, secara pribadi, ya memang agak-agak risih sekarang ya. Ya mungkin kita akan lebih sopan jika disebut sebagai asisten rumah tangga. Ya itu istilah yang saya sepakat dan oke lah. Tapi yang tidak oke-nya adalah perlakuan-perlakuan banyak majikan yang begitu tega memperlakukan seseorang yang membantu secara personal. Bahkan orang-orang tersebut juga membantu personalnya apa? Mungkin sampai nyuci daleman, ya kan? Lebih dari itu barangkali.
mungkin kita bisa terbongkar bobroknya atau bahkan borok-boroknya isian rumah ya oleh orang itu karena dia berada di rumah. Tapi pertanyaannya, kok tega ya? Nah, inilah kok tega ini saya berpikir bahwa orang-orang seperti ini apakah orang yang tidak terasah, orang yang tidak tersentuh hati atau empatinya, yang membantu kita adalah orang, yang dibantu juga orang, yang dibantu itu yaitu majikan punya perasaan, punya harapan, punya tujuan hidup, punya rasa ingin, punya rasa sakit, punya rasa lapar. Tapi apakah tidak tersentuh sisi emosi itu, menyamakan dirinya dengan yang membantu kita? Ini adalah persoalan sosial kita sebenarnya. Karena tidak hanya kejadian ini, coba kita ulas ke belakang. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, di berbagai tempat ternyata sangat banyak. Masalahnya adalah empati pada orang lain. Apakah sifatnya personal atau sosial? Saya berpikir awal mula empati itu muncul dari mana? Ya tentu saya punya perasaan, ya tentu ada awalnya. Awalnya adalah tidak lepas dari rumah kita. Tidak lepas bagaimana orang tua mengajari kita. Orang-orang tua kita tuh sudah sangat bagus mengajari tentang empati, tentang memberi, tentang silih asuh, tentang mengasuh, tentang mengasah dan lain-lainnya. Itu adalah pelajaran sosial yang mungkin sekarang waktu demi waktu semakin tergerus oleh zaman. Apakah itu alasannya? Saya sih tidak sependapat. Karena orang zaman dulu dengan zaman yang akan datang, ya, kalau disebut gara-gara perbedaan zaman juga saya tidak sependapat. Kenapa? Karena kita ini manusia, kita ini punya nurani, punya akal, tapi bentukan nurani ini adalah tentu diajarkan di dalam rumah, dicontohkan orang terdekat kita. Sahabat, ini adalah ulasan kecil yang tidak berharga, tapi mudah-mudahan ada satu penggal kata yang bisa menginspirasi semua bahwa ingat, kita mempekerjakan orang punya harapan sama seperti kita, orang lapar sama seperti kita, orang takut sama seperti kita. Cuma masalahnya adalah takdir. Kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala serba kecukupan. Tapi mereka-mereka yang membantu kita, ya takdirnya berbeda. Saya pikir hanya itu perbedaan sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.